Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nyahi Ngaji Asik Hikmah Islami. Kalau ngomong-ngomong soal Idul Adha nih Ustaz nih, kurban penyembelihan hewan kurban gitu Ustaz. Banyak orang yang berkurban, cuman dia belum tahu tuh makna arti dari sebuah kurban itu tersendiri. Gitu. Bisa nggak dijelasin itu maksudnya itu? Apa itu tujuannya? Dan tujuannya itu untuk berkorban itu apa? Jadi maknanya sendiri aja juga masih pada bingung nih. Gitu. Yang jadi persoalan. Pegangan kalau bingung. Iya, bentar lagi korban ya. Iya, itu dia. Jadi untuk perihal korban sendiri itu antara makna dan tujuan. Adapun kurban sendiri kan arti dari kurban itu adalah dekat. Iya. Asal kata dari kurbanan. Gimana nih? Apa? Korban. Korban. Kurbanan. Itu artinya dekat secara arti ya. Adapun secara makna atau secara istilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita berkorban gitu. Yang kita kerjakan atau kita lakukan tuh setiap tahun sekali di hari raya Idul Adha sebagai bentuk pendekatan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ila Allah gitu. Artinya adalah dekat atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini berkorban. Nah, adapun tujuannya ya adalah tadi untuk membuktikan seseorang itu nilai ketakwaannya. Kalau secara historis itu, secara sejarah, memang secara populernya korban itu kita secara historis mengambil sejarahnya dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di mana ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan perihal tentang keimanannya, ketakwaannya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, sekali mungkin menganggap itu mimpi biasa, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali mimpinya mimpi yang sama. Lalu Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah mimpi yang datangnya dari Allah, dan Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada anaknya, ya. Dalam Al-Quran itu pun juga dikisahkan seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail, ini arafil manami ani azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku dalam mimpiku ini menyembelih engkau, gitu. Maksudnya Ismail, bagaimana menurutmu? Nah, Nabi Ismail juga sebagai seorang yang anak yang soleh dan juga anak yang taat kepada Allah, dan juga di seorang nabi juga. Lalu Nabi Ismail pun mengatakan bahwa wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dan historis sebelumnya pun kurban pun juga di zaman Nabi Adam pun juga udah ada gitu. Itu dikatakan juga di Al-Quran pun juga ada, dikatakan watlu alaihim annaba abdi adama bilhaqi izqoruba kurbanan. Ceritakanlah kisah tentang peristiwa anak Adam gitu, ketika menyerahkan kurbannya untuk dikorbankan. Ini antara Habil dan Qabil, di mana yang diterima oleh Allah adalah kurbannya si Habil, karena Habil adalah anak Nabi Adam yang memang termasuk anak yang berbakti dan taat gitu, dibanding dengan Qabil. Nah, Habil itu yang diterima korban yang masih jadi persoalan gitu ya di kehidupan masyarakat kita nih. Ada yang ingin berkorban tapi dulunya dia itu belum diakikah. Dia belum diakikahkan sama orang tuanya. Jadi harta ada untuk berkorban, cuman dia belum diakikahkan sama orang tuanya. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau menjadi suatu halangan dia untuk berkorban karena belum diakikahkan? Gitu yang jadi persoalannya di masyarakat seperti itu. Iya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Siapa orang yang ada
keluasan rezeki. Iya. Maksudnya keluasan rezeki itu semuanya udah tercukupi nih. Bahasanya duit tabungan, ada duit nganggur dah. Iya. Falam yudohi, fala taqrabanna musholana. Tapi dia kagak mau kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Maksudnya apa? Diperuntukkan bagi orang yang memiliki keluasan rezeki. Kalau bisa jangan ngutang. Jangan utang ya. Jangan ngutang. Jangan dengerin kata orang ya. Kalau tidak punya duit. Tapi mau ngapain lu kurban pakai ngutang? Oh, gitu ya. Ketika itu kambing mau dipotong, dia bunyi bukan embe-embe. Gimana tuh? Kredit. Iya. Kredit. Ini Ustaz, kalau ngomong-ngomong nih, nah manfaat kita berkurban itu maksudnya dari binatangnya itu bagaimana sih Ustaz? Apa dia betul-betul menjadi saksi ketika nanti di hari kiamat itu, di akhirat? Oh, Kelak. kalau untuk perihal hewannya ya. Iya. Jadi kalau untuk ibadah kurban itu mempunyai dua sisi dimensi. Yakni sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian, ketakwaan kita kepada Allah, pembuktian ketakwaan. Yang kedua, sisi dimensi adalah bentuk sosial kepada saudara kita yang sesama, khususnya sesama muslim, betul ya kan? Nah, jadi ada dua hablum minallah, hablum minannas lah. Kalau yang dikatakan menjadi saksi, ya, karena nanti pada hari kiamat itu hewan yang dikurbankan itu kelak nanti akan datang pada kita, pada yang berkorban itu, menjadi saksi dan bahkan menjadi kendaraan kita nanti. Oh iya. Oh, fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha, terus wa asy'ariha wa azlafiha. Pada hari kiamat nanti hewan kurban itu akan datang lengkap bi quruniha dengan tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa azlafiha dengan kukunya gitu. Jadi maksudnya lengkap semua ya. Kambing yang dulu dipotong, disembelih, sekarang ini nanti dari kiamat itu menjadi saksi dan menjadi kendaraan kita nanti gitu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membutuhkan yang namanya itu daging kurban apa enggak. Daging kurban buat kita, buat manusia. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita. Ya, gitu. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah sampai daging dan juga darah kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh itu, Allah nggak butuh daging. Makanya kita butuh nyari kupon. Nyari kupon. Kupon hunter, pemburu kupon. Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh darahnya, Allah nggak butuh kuponnya juga nggak butuh. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan dari berkorban. Ya, jadi ada dua sisi dimensi. Gitu. Hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada. Jadi bentuk kepedulian sosial. Gitu. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kaget saya. Berarti hewan itu akan datang menjadi sebagai saksi ya. Bisa dia itu dikurbankan gitu ya. Dan juga menjadi kendaraan kita juga ya nantinya. Oke. Tetap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.